Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Amelia Suberti, Afnida, Arina Fitriani, Bintang Nugraha, dan Delva Noviarti. Di sini kami akan membahas tentang rancangan pembelajaran dalam UBD yang menggunakan konsep where to, di mana untuk kelompok 1 mendapatkan bagian untuk membahas yaitu where, kemana arah pembelajaran, dan why, mengapa mempelajari hal tersebut. Di mana untuk capaian pembelajaran yang kami pilih adalah peserta didik memahami gerak dan gaya, di mana dalam satu pertemuan kami memfokuskan materi tentang gerak. Tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran tersebut yaitu peserta didik dapat menjelaskan perbedaan konsep perpindahan dan jarak tempuh dengan tepat, peserta didik dapat menjelaskan konsep gerak dengan benar, peserta didik dapat menganalisis perbedaan antara kelajuan dan kecepatan dengan benar, peserta didik dapat menghitung kecepatan suatu benda dengan tepat. Posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran adalah ketika peserta didik telah mampu untuk membedakan antara perpindahan dan jarak tempuh, itu berarti peserta didik telah memahami konsep perpindahan dan jarak tempuh. Apabila peserta didik dapat memberikan penjelasan mengenai gerak dengan tepat dan mampu untuk membedakan dan menjelaskan kelajuan dan kecepatan, serta menghitung kecepatan suatu benda dengan menggunakan rumus, serta konsep yang telah dipahami, itu artinya peserta didik telah memahami konsep dan materi mengenai gerak. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan disesuaikan dan diturunkan dari capaian pembelajaran yang ada, agar tujuan pembelajaran lebih terukur dan fokus pada hal-hal yang perlu dicapai. Tujuan pembelajaran yang dirancang memuat kompetensi yang ingin dicapai dan lingkup materi yang harus dipahami peserta didik. Penulisan tujuan pembelajaran disusun dari pemahaman konsep dasar hingga pemahaman yang lebih kompleks. Tujuan pembelajaran dirancang sesuai dengan kemampuan siswa dan kompetensi yang ingin dicapai. Dari keenam unjuk kinerja yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran ada dua. Yang pertama dapat menjelaskan, di mana peserta didik dapat menjelaskan melalui generalisasi atau prinsip, memberikan contoh fenomena, fakta, dan data secara sistematis, serta dapat membuat atau memberikan contoh atau ilustrasi dari materi gerak. Yang B dapat menerapkan, peserta didik dapat menerapkan dengan bukti secara efektif, menggunakan dan menyesuaikan apa yang mereka ketahui dalam konteks yang beragam dan nyata, atau peserta didik dapat melakukan berdasarkan pemahaman teori atau petunjuk prosedur. Yang akan dinilai untuk dipahami, yang pertama untuk dapat menjelaskan kriterianya adalah akurat, di mana akurat mengacu pada tingkat ketepatan atau kebenaran informasi yang disampaikan. Dalam konteks penjelasan, hal ini berarti penjelasan harus bebas dari kesalahan faktual dan menyajikan informasi yang benar. Penjelasan yang akurat adalah yang memberikan informasi yang benar tanpa distorsi atau penyimpangan. Yang untuk dapat menerapkan kriterianya ada efektif dan efisien. Efektif yaitu usaha atau tindakan yang dapat membawa hasil yang diinginkan. Sedangkan efisien yaitu kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat tanpa membuang waktu, tenaga, dan biaya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.